Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare rencang saya kabeh. Mudah-mudahan rencang saya semua dalam keadaan sehat walafiat ya, nggak kurang suatu apapun. Banyak rezeki dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Amin amin ya rabbal. Nah, rencang saya semuanya, perkenalkan nama saya ini Aryawan Wibowo. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat datang di channel saya Lanting Kutoarjo. Nah, dalam kesempatan hari ini rencana saya ingin menapaktilasi sebuah sejarah lahirnya sebuah kota yang namanya Kota Kutoarjo. Ya. Karena biasanya orang mengenal Kutoarjo itu hanya sebatas bahwa Kutoarjo itu adalah kota kecamatan. Oh, Kutoarjo itu ini saya kalau makan dawet ireng itu di Kutoarjo karena itu khas Kutoarjo. Atau ada yang bilang kalau ya saya habis beri oleh-oleh lanting ini dari Kutoarjo. Jadi secara awam itu Kutoarjo hanya terkenal kalau nggak kecamatan itu adalah ciri khas makanan. Nah, saat ini saya akan membahas lain daripada yang lain, yaitu tentang sejarah napaktilas Kutoarjo yang mungkin hanya beberapa orang saja yang tahu. Secara awam kayak saya, termasuk saya sendiri, itu juga belum tahu apa sih sejarah Kutoarjo yang sebenarnya. Apalagi kalau saya melihat di belakang saya, di sana itu ada yang namanya alun-alun, ada yang namanya gedung pemerintahan, kemudian ada Masjid Agung. Itu kalau melihat dari situ saja kayaknya nggak match ya. Kalau Kutoarjo itu hanya disebut sebagai kota kecamatan. Layaknya kalau mempunyai gedung-gedung atau peninggalan seperti itu kelasnya harusnya kabupaten. Dan benar rencana saya. Itu saya memasuki something big yang sejarai Kutoarjo ini. Begitu saya masuk, ternyata memang benar. Pada saat saya meneliti, ternyata Kutoarjo itu dulunya adalah sebuah kabupaten yang sangat besar dan sangat maju ya. Dan itu diawali beberapa puluh tahun yang lalu, semenjak pada saat itu kabupatennya berangkat dari Semawung yang dipimpin oleh bupati juga yang sangat terkenal, yaitu Bupati Sawunggalih. Saking terkenalnya itu bupatinya sampai dijadikan nama ikon-ikon yang terkenal di Kutoarjo, seperti rangkaian kereta api Sawunggalih, jalan Sawunggalih, ada perguruan tinggi Sawunggalih, dan juga ada hotel Sawunggalih, dan masih banyak yang lainnya. Jadi habis itu kemudian yang membuat terkenal yang kedua Sawunggalih itu adalah bahwa ternyata Sawunggalih itu masih ada keturunannya Wali Songo ya, salah satunya adalah Sunan Kalijogo. Makanya nggak heran kalau setiap hari tertentu atau waktu-waktu tertentu banyak para peziarah ya, baik yang datang dari Jawa Tengah sendiri maupun yang luar Jawa Tengah, sampai kadang saya dengar juga ada yang dari luar Jawa itu datang ke Sawunggalih itu berziarah ke makam beliau Bupati Sawunggalih yang ada di Sawunggalih. Itu nanti saya akan ada videonya, nanti saya akan buatkan khusus buat buat rencang saya semua ya. Tapi bukan di sini, soalnya panjang nantinya. Jadi tunggu, ikuti aja terus perjalanan napaktilas sejarah Kutoarjo saya sampai tuntas. Jangan kemana-mana ya. Oke, rencang saya nggak usah panjang lebar lagi. Mari kita menuju ke checkpoint kita yang pertama tentang Kutoarjo ya. Mari ikuti saya selanjutnya ke checkpoint pertama. Oke. Nah, rencang saya semua, sekarang ini kita berada di checkpoint yang pertama, yaitu alun-alun Kutoarjo ya. Alun-alun Kutoarjo ini pada saat ini sangat multiguna ya, nggak cuma buat simbol sebuah wilayah, tapi juga merupakan tempat wisata ya, karena lihat sudah dibikin sedemikian rupa sehingga kalau buat selfie ya itu sangat bagus sekali view-nya. Terus kemudian kalau sore atau pagi hari kadang tempat ini juga dibuat jalan-jalan, olahraga, rekreasi bersama keluarga, kadang juga ada gathering. Dan di alun-alun sekarang ini juga fungsinya juga kadang-kadang buat
olahraga, namanya sepak bola ya. Dan juga ada kadang ada upacara, pertunjukan musik live seperti itu ya. Jadi sangat bermacam-macam kegunaan dari alun-alun ini ya. Terlepas dari fungsi utama alun-alun ini ya, alun ini adalah sebuah lambang bahwa di sini pernah berdiri sebuah kekuasaan ya. Karena pada saat itu yang namanya komunikasi ya, itu nggak seperti zaman sekarang. Kalau komunikasi itu pakai internet, pakai TV. Jadi kalau ada seorang penguasa, maksud saya penguasa, kalau ada penguasa yang mau menyampaikan informasi kepada rakyatnya, itu kalau zaman sekarang cukup pidato lewat TV, kemudian semua rakyatnya pada mendengarkan melalui TV atau channelnya masing-masing. Tapi zaman dahulu, zaman kerajaan atau kawedanan, karena belum ada itu semua, jadi alat komunikasi atau wahana komunikasinya adalah berupa alun-alun ini. Jadi alun-alun ini singkatnya adalah sebagai sarana komunikasi antara rakyat dan penguasanya, yaitu bisa raja, bisa bupati atau lain sebagainya ya. Seperti saat ini. Oke, mari kita telusuri lebih lanjut tentang bagaimana alun-alun Kutoarjo selanjutnya. Mari kita ketemu. Rencang-rencang saya semua, sekarang ini kita berada di dalam alun-alun ya. Alun-alun ini sangat luas sekali ya. Bisa dibayangkan betapa luasnya juga wilayah Kabupaten Kutoarjo pada saat itu ya. Karena luasnya alun-alun ini mencerminkan jumlah penduduk dan jumlah luas wilayah yang dikuasai Kabupaten Kutoarjo pada saat itu. Dan di belakang saya ada sebuah pohon beringin. Pohon beringin itu usianya udah ratusan tahun ya, seumur dengan pada saat pertama kalinya dibangun alun-alun ini ya. Sudah berusia ratusan tahun dan masih berdiri kokoh, masih bagus ya. Kenapa setiap alun-alun pasti ada pohon beringin? Karena menurut ceritanya bahwa pohon beringin itu adalah lambang kemakmuran ya. Jadi kalau lambang kemakmuran di wilayah Kutoarjo ini, bahwa di Kutoarjo ini adalah sebuah wilayah yang makmur, sejahtera, kemaripah, losinawi. Makanya ini sebagai lambangnya adalah pohon beringin di bangunan. Oke. Dan biasanya ada sebuah pendopo, maksudnya ada sebuah panggung dan ada bendera. Panggung itu biasanya untuk tempat pihak kerajaan atau pihak penguasa yang ingin menyampaikan informasi kepada rakyatnya. Jadi rakyatnya itu dikumpulkan di sini, kemudian penguasa pada saat itu yang hendak menyampaikan informasi atau perintah atau apapun itu masuk berdiri di sebuah panggung agar semua suaranya itu bisa didengar oleh rakyatnya yang sedang berkumpul di alun-alun ini. Dan yang bendera itu biasanya digunakan sebagai panji-panji kerajaannya, karena kita sudah merdeka, jadi berubah jadi Republik Indonesia, jadi bukan panji kerajaan tapi bendera merah putih, bendera Indonesia. Itu dia. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin masa alun-alun sudah selesai. Sekarang kita menuju ke checkpoint yang kedua. Mari ikuti saya. Nah, rencang-rencang saya semuanya, sekarang ini kita berada di checkpoint kita yang kedua. Disinilah dulunya adalah pusat pemerintahan daripada Kabupaten Kutoarjo tempo dulu, yang sekarang berubah menjadi rumah dinas dan pendopo wakil Bupati Purworejo. Mau tahu isi di dalamnya? Ayo ikuti saya. Nah, rencana-rencana saya semua, mari kita menuju ke sebuah lorongnya. Ini lorong menuju ke arah pendopo. Lorong ini juga umumnya sama seperti bangunan yang ada di belakang sana ya. Di lorong dengan gaya arsitektur Eropa. Jadi intinya ini semua bangunan yang ada di rumah dinas wakil bupati ini bergaya klasik Eropa, klasik Jawa ya, Jawa Eropa klasik ya, dengan struktur bangunan pilar-pilarnya itu adalah bergaya Yunani klasik. Tadi kita akan kupas sedikit setelah kita sampai ke dalam ruangan itu ya. Oke, ikuti saya.
Nah, rencang saya semuanya, sekarang ini kita berada di checkpoint kedua. Inilah dia tempat rumah dinas Wakil Bupati Purworejo yang dulu adalah pusat pemerintahan Kabupaten Kutoarjo. Ya, lihat di sini bentuk daripada arsitektur gedung ini bergaya Jawa Eropa klasik. Bisa dilihat dari bentuk atap, merupakan atap joglo dan seperti yang digunakan oleh Masjid Jami pada umumnya, jadi joglo berundak seperti yang belakang ini adalah arsitektur dari Jawa ya. Sedangkan yang gaya Eropa klasiknya nanti akan kita lihat jika kita masuk ke dalam sana ya. Gedung ini didirikan pada abad ke-19 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Bupati Kutoarjo yang ke-6, yaitu KRAA Surokusumo, yang memerintah pada tahun 1845 sampai 1860. Kemudian komplek ini dilanjutkan pembangunannya oleh Bupati Kutoarjo yang ke-7, yaitu KRAA Ringgo Atmojo, hingga tahun 1870 lengkap dengan fasilitas alun-alun seperti yang kita lihat sekarang. Nah, rencang-rencang saya semuanya, sekarang ini kita berada di depan pendopo Kabupaten Kutoarjo ya. Ini saat ini pendopo sedang ditutup karena wajar lah, sekarang ini lagi musim corona COVID-19, jadi secara prosedur dari pemerintah setempat untuk saat ini tidak ada kegiatan di dalam pendopo Kabupaten Kutoarjo ya. Padahal kalau seandainya ini dibuka, banyak masyarakat di sekitar sini yang menggunakan pendopo ini untuk kegiatan-kegiatan seperti hanya wayang kulit, kemudian resepsi, kemudian ada latihan tari-tarian, terus juga ada pagelaran-pagelaran pariwisata, dan juga merupakan tujuan wisata sehingga banyak wisatawan yang datang ke sini, baik itu rombongan anak sekolah atau rombongan pengajian yang habis dari Sabunggaleh kemudian mampir di sini, karena memang ini berhubungan erat dengan Sabunggaleh dan Kabupaten Kutoarjo. Rencang saya yang tadi saya utarakan bahwa arsitektur ini bergaya Jawa Eropa klasik, ya ini rencang saya. Seperti tadi, ini adalah gapura yang menggunakan arsitektur Jawa kuno ya. Seperti halnya pembangunan pendopo dengan adat Jawa atau struktur arsitektur Jawa, dan biasanya yang sering digunakan oleh masjid Jami pada tempo dulu itu seperti ini. Kemudian yang di sebelah sana, itulah yang saya katakan tadi, bergaya Eropa klasik, bergaya Eropa klasik, seperti pilar-pilar itu ya berjenis pilar-pilar Yunani, bergaya Yunani klasik. Itu rencananya. Jadi bisa dibayangkan betapa megahnya gedung Kabupaten Kutoarjo ini dengan berbagai macam corak arsitektur yang sangat menakjubkan, sehingga terus terang saya sebagai orang Kutoarjo merasa bangga ya, bangga sekali terhadap apa yang kita miliki pada saat ini ya. Nah, rencana-rencana saya semua ini dia gedung pendopo Kabupaten Kutoarjo ya, yang umurnya sudah sangat tua, ratusan tahun, yang sampai sekarang ini masih berdiri kokoh dan megah sekali, sangat rawat sekali dan sangat indah sekali. Kalau rencang-rencang semua mau datang ke sini dan buktikan sendiri bagaimana keindahan bangunan ini yang nilainya sangat tinggi sekali, tiada taranya ya. Ini adalah cagar budaya dan ini adalah sejarah ya, yang harus kita lestarikan bersama sampai ke generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai mati obor, terutama sejarah Kutoarjo ini yang masih misterius ya, masih kita akan telusuri sampai tuntas agar semua rencang-rencang saya semua tahu tentang detailnya sejarah Kutoarjo yang sebenarnya. Itu saja dari saya.
vlogging saya yang pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rencang-rencang saya semuanya. Terus ikuti saja channel saya Landing Kutoarjo, semoga bermanfaat dan jangan kemana-mana ya, selalu stay tune dan jangan lupa pula mampir ke subscribe, kemudian share, bagiin informasi ini ke semua teman-teman, semua rencang-rencang saya semua agar rencang-rencang saya juga pada tahu tentang sejarah Kutoarjo. Dan tolong bunyikan belnya yang keras-keras ya, supaya saya tetap bersemangat dalam membuat video-video dalam melanjutkan konten-konten tentang sejarah Kutoarjo ini hingga tuntas. Itu saja dari saya. Bila ada kekurangan itu berasal dari saya, kalau ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.